Tidak ada yang tahu sampai kapan Mbak Fanani akan mengakhiri pertapaannya. Tapi konon katanya, beliau akan mengakhiri pertapaannya dan pulang ke rumah dengan menaiki perahu dari Dieng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Gita Putri. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah klik di video ini. Dan sekarang aku mau cerita tentang kisah petapa Dieng. Kisah petapa ini tuh beda dari yang lain. Oke deh, seperti yang kita ketahui bahwa pertapaan itu berasal dari kata tapa yang artinya energi. Tapi tapa yang dimaksud itu adalah suatu tujuan yang dikaitkan dengan aktivitas spiritual. Namun berbeda banget sama satu petapa melegenda ini, dimana sampai sekarang tuh nggak ada yang tahu maksud dan tujuan dia bertapa, dan juga dia tidak mau pernah berbicara dengan siapapun. Konon petapa ini tuh mau pulang dan mengakhiri petapanya itu dengan naik perahu. Padahal dia tuh bertapa di dataran tinggi dan pegunungan. Bisa kita bayangin gak sih kalau dia tuh mau pulang pakai perahu? Namanya adalah Kiai Ahmad Fanani. Beliau lahir pada tahun 1900 Masehi. Beliau adalah anak kedua dari pasangan Kiai Bunyamin dan Nyai Zahro. Oke, sekarang kita masuk di jejak pertamaan Mbah Fanani. Mbah Fanani ini keluar dari Cirebon sekitar tahun 1950-an. Menurut putrinya, ayahnya tuh sudah lama meninggalkan Cirebon untuk berpergian gitu. Dan tidak ada yang tahu dia tuh perginya sama siapa dan kemana. Tiba-tiba di tahun 1971 sampai 1972, dia itu ditemuin di Karawang dan namanya itu menjadi Mbah Jengki. Terakhir dia dilihat sama warga itu kan di sekitar tahun 1979 ya. Nah tiba-tiba tuh dia juga nggak tahu kemana. Tapi di tahun 2004 dia tuh ketemu di dataran tinggi Dieng. Ternyata dia tuh bertapa di situ. Petapa berambut gimbal ini merupakan misteri besar bagi warga Wonosobo, khususnya di daerah Dieng. Kalian tahu nggak sih, rambut dia itu sampai panjangnya tuh 7 meter dan sampai dimasukin ke dalam sarung gitu loh, karena rambutnya itu saking panjangnya tapi itu gimbal. Tapi gak ada baunya sama sekali, bahkan baunya itu malah bau wangi, harum gitu. Mbah Fanani ini hanya berkomunikasi lewat spiritualnya, tetapi banyak sekali yang berkunjung kepadanya, dari kiai sampai pun pejabat tuh banyak sekali yang berkunjung kepadanya. Nah sejak saat itu warga pun mulai terbiasa dengan adanya Mbah Fanani. Saking terbiasanya dia ini dikunjungin sama orang-orang, ya warga ya biasa aja kan. Nah tiba-tiba pada hari Rabu tanggal 13 April di 2017, Mbah Fanani itu hilang. Menurut kesaksian Bapak Slamet, rombongan itu pun berjumlah 6 mobil dan mereka pun memakai pakaian yang serba putih, dan tiba-tiba mereka tuh membawa Mbah Fanani keluar dari tendanya. Penjemputan Mbah Fanani yang terkesan tiba-tiba ini membuat warga menyesal karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Baru kebelakangan ini diketahui bahwa Mbah Fanani dibawa ke Indramayu oleh rombongan yang berasal dari Petilasan Dampu Awang. Telah ditelusuri, menurut Abah Rojab, penjemputan Mbah Fanani ini bertujuan agar Indramayu terhindar dari bencana yang besar. Setelah beritanya tersebar luas, kepala desa dari Dieng pun menemui Nyai Mariam untuk mengklarifikasi. Dan ternyata penjemputan Mbah Fanani ini tidak diketahui oleh Nyai Mariam maupun keluarga besarnya. Karena waktu penjemputan Mbah Fanani itu, Nyai Mariam sedang melaksanakan ibadah umroh. Dan ternyata Nyai Mariam itu tidak pernah menyuruh orang maupun keluarganya untuk menjemput Mbah Fanani. Keluarga dari Nyai Mariam melakukan musyawarah dan merencanakan penjemputan Mbah Fanani dari Petilasan Dampu Awang. Karena tidak mau penjemputan ini terkesan sembarangan, mereka sudah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada polisi dan pemerintah setempat. Keluarga juga membuatkan surat pernyataan bermaterai atas nama Nyai Mariam binti Kiai Ahmad Fanani binti Kiai Bunyamin untuk mengukuhkan status hubungan darah antara Nyai Mariam dan Mbah Fanani. Akhirnya, keluarga berhasil menjemput Mbah Fanani dari Petilasan Dampu Awang. Tidak ada gejolak saat penjemputan. Tuan rumah tidak bisa menahan, hanya diam dan melihat Mbah Fanani dijemput oleh keluarganya. Mbah Fanani kemudian dibawa ke kediaman Nyai Mariam dan sempat tinggal beberapa hari bersama anak dan cucunya, sampai akhirnya dia diantarkan kembali ke tempat pertapaannya di Dieng. Beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Mbah Fanani, di antaranya beliau pernah ditemukan di Mekah oleh seorang office boy yang dia temui di Mekah yang berasal dari Banjarnegara. Dan waktu mereka bertemu, Mbah Fanani mengaku sebagai Ahmad Fanani yang berasal dari Dieng. Setelah office boy itu kembali, dia mencari Mbah Fanani yang berada di Dieng. Ternyata Mbah Fanani adalah seorang petapa. Keistimewaan yang dimiliki oleh Mbah Fanani, beliau tidak pernah berada di tendanya ketika masuk waktu sholat, dan tidak ada yang pernah tahu beliau itu ada di mana. Keistimewaan lainnya, suatu hari pernah ada seseorang yang melempari botol
bertol kepada tenda Mbak Fanani. Namun pelakunya tiba-tiba mengalami kecelakaan. Dan hal yang paling istimewa dari Mbak Fanani ini, dia bisa merasakan aura negatif dari para tamu yang mengunjunginya. Tidak ada yang tahu sampai kapan Mbak Fanani akan mengakhiri pertapaannya. Tapi konon katanya, beliau akan mengakhiri pertapaannya dan pulang ke rumah dengan menaiki perahu dari Dieng. Sekian cerita misteri tentang petapa Dieng ini. Tunggu kisah selanjutnya dari kita. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.